Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat santri? Berjumpa kembali di channel kesayangan kita, yaitu BLQ dan Santri Menjawab Channel. Baiklah sahabat santri, dalam video kali ini kita akan mereaksi satu buah video ya, yang mana video ini menampilkan begitu sahabat ya, yaitu mengkritisi daripada cuitan daripada Romo Beni sahabat, yang mengkritisi MUI begitu sahabat ya, yang mana salah satu daripada oknum MUI sahabat santri ya terlibat jaringan terorisme sahabat dan ditangkap oleh Densus 88 sahabat santri. Kemudian muncullah cuitan daripada staf khusus kepresidenan BPIP, yaitu Romo Beni sahabat ya, yang mencuitkan di situ adalah MUI harus berbenah, jangan jadi sarang kelompok radikal begitu sahabat santri. Dan sebelumnya mari kita simak terlebih dahulu kajian ilmiah daripada Hersu Beno Arif dan Rocky Gerung sahabat santri ya, yang menanggapi cuitan daripada Romo Beni sahabat santri. Silahkan. Halo, apa kabar Anda semua? Pagi ini sangat cerah, walaupun tadinya katanya sih ramalan cuaca akan hujan sepanjang hari, tapi ternyata matahari bersinar cukup terik dan tapi udara tersejuk. Tapi tidak begitu halnya dengan situasi politik di Indonesia, di Jakarta terutama ini, karena berkaitan dengan ulah dari salah seorang staf khusus di BPIP, yakni Romo Beni Susetio, yang masuk wilayah yang saya kira ini big taboo ya, Bung Rocky, bicara soal MUI, yang dia minta agar MUI dibenahi karena sudah jadi sarang kelompok radikal. Ini si Beni ini, saya panggilnya si Beni karena biasa teman dia tuh. Ini bukan sekedar big taboo, ini bukan sekedar tahu, ini sesuatu yang harusnya nggak nyampe di dalam artinya ucapan itu nggak boleh terjadi sebetulnya. Ini Beni dia dulu aktivis Romo yang ikut di dalam proses perubahan politik Indonesia tuh, mengasuh mahasiswa dan LSM yang dulu kita sebut bawah tanah tuh. Lalu dia berevolusi jadi tokoh publik, sama-sama saya dulu bikin Setara Institut, ada Hentabu, ada Kustur. Lalu akhirnya kajian politik, kan ini masalahnya kan, seharusnya orang seperti Beni itu jadi pemantau aja, bukan jadi aktor gitu. Karena apalagi dia sekarang ada di BPIP itu, yang harusnya menuntun bangsa ini supaya menyehatkan secara ideologis. Sekarang dia bikin kekacauan tuh, dan merusak tatanan yang sebelumnya sedang dibangun tuh. Ketegangan etnis, ketegangan rasial, ketegangan agama tetap berlangsung karena Presiden Jokowi tidak mampu untuk menghasilkan persaudaraan berbasis warga negara. Nah, Romo Beni juga nambahin itu jadinya kan. Ini satu fasilitas yang disediakan BPIP, itu fasilitas yang disediakan negara untuk menggaji orang-orang yang nggak bermutu seperti saudara Beni ini kan. Jadi yang mesti dibubarkan ya bukan MUI, harusnya BPIP yang dibubarkan, karena dia memproduksi kontroversi yang punya akibat panjang pada keresahan sosial gitu. Ini bahayanya dan ini dulunya gitu. Itu yang bikin saya jengkel, orang seperti Beni yang mestinya punya wisdom, mampu untuk mengantisipasi, itu mengucapin hal yang bodoh. Baiklah sahabat santri, kita sudah menyimak salah satu cuplikan video daripada pendapat atau argumen Rocky Gerung sahabat santri, yang sangat pedas begitu sahabat santri, dan ini sangat jelas masuk akal dan sangat ilmiah begitu sahabat ya, dan sesuai dengan kenyataan begitu sahabat santri ya. Adanya BPIP bukanlah untuk meredam ketegangan, tetapi menambah ketegangan begitu sahabat santri, sesuai apa yang telah dikatakan oleh Rocky Gerung begitu sahabat ya. Dan sebenarnya sahabat santri, kami admin Santri Menjawab tidak tahu betul tentang politik begitu sahabat santri, tetapi dengan edukasi daripada Rocky Gerung begitu ya, daripada Bung Rocky Gerung ini, kita mendapatkan banyak sekali pembelajaran tentang politik begitu sahabat. Baiklah sahabat santri, mari kita simak video selanjutnya. Silakan sahabat. Ini bahayanya dan ini dulunya gitu. Itu yang bikin saya jengkel, orang semacam Beni yang mestinya punya wisdom, mampu untuk mengantisipasi, itu mengucapin hal yang bodoh. Nah, ini kan orang tentu saja tidak bisa melepaskan satu, jelas BPIP. Yang kedua, status dia sebagai Romo, sebagai pastor. Ini kan yang saya kira mesti berbahaya, karena itu saya kira wajar kalau KWI dan PGI juga merasa ini pasti akan terganggu dengan ulah dari Romo Beni. Iya, saya ingat dulu ada Romo yang sangat kritis dan kita semua kenal dia, Romo Bangun Wijaya.
dia betul-betul jauh lebih pintar dari Saudara Benny dan mampu untuk mensublimasi problem ke dalam bahasa itu. Bukan nantang-nantangin semacam ini nih. Jadi ada watak yang sebetulnya buruk dan ini menunjukkan bahwa pengasuh politik Romo Beni ini juga bermasalah. Pengasuh politiknya, saya nggak sebut pengasuh rohaninya pasti bagus semua itu, karena berupaya untuk menghalangi narasi ini berkembang menjadi permusuhan itu. Jadi soal ini sebetulnya kita ikuti Romo Mangunwijaya, kita ikuti Romo Magnis walaupun kekuasaan, tapi dia selalu tahu batasnya itu, apa yang harusnya diucapkan dengan cara akademis, apa yang diucapkan dengan cara filosofi. Nah, Benny ini punya masalah nggak mampu untuk membuat narasi itu menjadi tidak politis gitu kan. Ini kan betul-betul politis, membubarkan MUI. Kalau melayani selewa apa segala macam, enggak, itu ada di dalam backmind-nya, dan orang akan analisa backmind-nya dipesankan oleh siapa. Akibatnya politik sekarang tumbuh untuk saling mencurigai. Sebetulnya BPIP itu proksinya siapa sih? Apakah di belakang itu ada kekuatan yang sebetulnya semi intelijen yang berupaya untuk menyusupkan pikiran-pikiran yang kontroversial dalam upaya testing the water segala macam? Akhirnya berkembang di situ narasinya tuh. Saya dapat telepon macam-macam ya dari seluruh Indonesia tentang soal itu. Karena mereka tahu Saudara Benny ini adalah Romo Benny adalah ikut mendirikan Setara Institut bersama saya, bersama Gus Dur, bersama Asumardi Asa, bersama macam-macam. Jadi kita akhirnya mau lihat bagaimana bangsa ini bisa dituntun ke arah kebijaksanaan. Kalau orang-orang semacam Benny ini justru dapat uang dari negara dan berhimpun di BPIP hanya untuk menghasilkan narasi konyol semacam ini. Jadi saya sekaligus menyalurkan kemarahan dan kemuakan dari teman-teman di daerah yang bergerak di dalam wilayah hak asasi manusia dan menganggap bahwa Romo Benny ini melanggar hitung dalil dan seluruh sinyal yang harusnya dihasilkan dari seorang yang paham tentang sejarah hak asasi manusia, sejarah keberagaman, sejarah persaudaraan. Itu dia nggak paham. Baiklah sahabat santri, kita sudah simak cuplikan video yang kedua begitu sahabat ya. Dan pernyataan ini sahabat santri adalah sangat ilmiah begitu sahabat ya, dan sesuai dengan apa yang telah terjadi begitu sahabat, bahwa Romo Benny bukanlah meredam situasi namun menambah situasi yang memanas begitu sahabat santri ya. Dan hal ini sangatlah wajar sahabat santri ya, karena mengingat dia ini adalah beragama Kristen ya, seorang pastor begitu, seorang Romo begitu sahabat ya, yang mempunyai kendaraan BPIP begitu sahabat. Jadi dia ini mengkritisi MUI yang mana dia ini mengendarai BPIP sahabat santri ya. Baiklah sahabat santri, mari kita simak video selanjutnya sahabat, silahkan. Kalau orang-orang semacam Benny ini justru dapat uang dari negara dan berhimpun di BPIP hanya untuk menghasilkan narasi konyol semacam ini. Jadi saya sekaligus menyalurkan kemarahan dan kemuakan dari teman-teman di daerah yang bergerak di dalam wilayah hak asasi manusia dan menganggap bahwa Romo Benny ini melanggar hitung dalil dan seluruh sinyal yang harusnya dihasilkan dari seorang yang paham tentang sejarah hak asasi manusia, sejarah keberagaman, sejarah persaudaraan. Itu dia nggak paham. Nah, saya kira ini kita bisa pastikan bahwa ini adalah sikap pribadi dari dia ya, bukan itu gambaran umum dari masyarakat non-muslim gitu terhadap apa yang terjadi di MUI gitu ya. Karena kan saya kira berbahaya nih, ini penting, pesan ini penting kita sampaikan, karena saya tahu bahwa ini kemudian menyulut kemarahan di kelompok-kelompok Islam yang selama ini sangat merasa dipinggirkan oleh pemerintah, dan kemudian mereka mendapatkan justifikasi karena dia bagaimanapun adalah orang yang berada dalam kekuasaan, dalam hal ini BPIP. Nah, karena itu kita penting menunggu, harusnya dalam situasi semacam ini pemerintah harus segera bereaksi, mengambil tindakan untuk menunjukkan bahwa mereka tidak sepakat dengan apa yang dilakukan oleh Benny. Baiklah sahabat santri, memang sangat betul sekali ya, kita memang selama ini dipinggirkan oleh pemerintah begitu, walaupun mayoritas begitu sahabat santri ya. Dan itu dengan alasan toleransi begitu sahabat ya. Tidak apa-apa lah sahabat. Baiklah sahabat, kita lanjutkan, silakan. Harusnya pada 24 jam setelah skandal ini, saya sebutnya kasus ini atau skandal ini, Ibu Mega sebagai pembina, pengarah harus pecat. Kan Ibu Mega bisa pecat dari BPIP kan, supaya redam keadaan gitu. Nah ini Ibu Mega juga
nggak punya sense untuk melihat bahwa ini berbahaya itu. Ini bukan sekedar berbahaya, norak gitu loh. Kalau berbahaya ya biasalah intelijen ingin masuk dalam situasi-situasi berbahaya. Tapi ini norak dulu, itu komentar begitu dulu. Harusnya ya saya ingin agar supaya teman saya ini PNI ini mengundurkan diri. Atau lebih bagus sebetulnya dia dipecat oleh Ibu Mega, maka terlihat lebih bawah dari BPIP. Karena sekarang juga BPIP dipertanyakan orang, ini yang mimpin siapa sebetulnya BPI ini? Agendanya apa? Jangan-jangan agendanya sama dengan agenda Romo Beni kan? Jadi kecurigaan semacam itu dan kalkulasi atau spekulasi semacam ini yang mesti dihentikan tuh. Itu soalnya. Jadi Ibu Mega bikin aja surat pemberhentian saudara BNI sekaligus kita menghemat anggaran karena terlalu banyak gaji yang diberikan pada orang-orang di BPIP. Jadi termasuk Ibu Mega sendiri itu gajinya besar banget. Tapi Ibu Mega sendiri kemarin saya baca curhat seolah-olah dia tidak dapat legitimasi, ya memang nggak dapat dari segi metodologi ya. Kalau kan BPIP itu urusannya ideologi itu. Kalau metodologi soal BRIN tadi yang melekat pada Ibu Mega juga itu dipersoalin orang. Baiklah sahabat santri, kita sudah simak cuplikan video yang keempat ya, dan ini sangat gokil begitu saya anggap begitu sahabat santri. Dan lagi-lagi kita mendapatkan sebuah informasi ya sahabat ya, dan ini informasi ini adalah sangat bagus begitu untuk kita kaji begitu sahabat santri ya, bahwa orang-orang yang ada di dalam BPIP itu bergaji besar begitu sahabat, termasuk Ibu Megawati Soekarno Putri yang saya hormati begitu sahabat santri ya. Baiklah sahabat santri, mungkin itu sangat jelas sekali ya apa yang telah diungkapkan daripada pernyataan Bung Rocky Gerung begitu, tidak perlu saya tambahkan lagi sahabat ya. Dari sahabat santri, mari kita simak video selanjutnya sahabat, silahkan. Itu soalnya. Jadi Ibu Mega bikin aja surat pemberhentian saudara BNI sekaligus kita menghemat anggaran karena terlalu banyak gaji yang diberikan pada orang-orang di BPIP. Jadi termasuk Ibu Mega sendiri itu gajinya besar banget. Tapi Ibu Mega sendiri kemarin saya baca curhat seolah-olah dia tidak dapat legitimasi, ya memang nggak dapat gitu. Dari segi metodologi ya. Kalau kan BPIP itu urusannya ideologi itu. Kalau metodologi soal BRIN tadi yang melekat pada Ibu Mega juga itu dipersoalin orang. Iya, betul. Ibu Mega curhat berkaitan banyak orang mempertanyakan kapasitas beliau sebagai Dewan Pengarah dari BRIN, Badan Riset gitu. Karena menurut ini kan jabatan ex officio ya, dia Ketua Dewan Pengarah BPIP dan kemudian ex officio BRIN. Ya, dan orang memang sampai sekarang kan masih terbingung-bingung bagaimana kita akan mengembangkan riset yang berdasarkan Pancasila. Ini kan apa ada luar angkasa Pancasila, alien Pancasila atau apa kita nggak tahu. Ini bagian satirenya nih atau bagian parodinya tuh. Jadi Ibu Mega memang kan ajaib bahwa BRIN itu di bawah BPIP itu diasuh secara ideologis oleh BPIP. Kalau urusannya metodologi dengan ideologi kan. Jadi kekacauan ini disebabkan karena Presiden Jokowi hendak memberi pesan bahwa ya Ibu Mega diperlukan sebagai guru bangsa dan sebagai petugas partai dia mesti beri jabatan pada Ibu Mega itu yang adalah pimpinan partainya. Tapi bertentangan dengan prinsip-prinsip penelitian, prinsip riset itu harus value free secara metodologi itu. Di belakangnya kemudian orang melihat bahwa ya kalau begitu BRIN artinya Badan Riset Ideologi Negara gitu, sama dengan BPIP aja sebetulnya kan. Jadi soal-soal beginian yang bagi publik menganggap ya mempersoalkan Ibu Mega juga, nanti Ibu Mega juga nggak bisa menerangkan sebetulnya. Karena Ibu Mega, mungkin juga Ibu Mega merasa kok aneh betul dia dijadiin BRIN. Tapi karena beliau sekarang adalah profesor, maka profesor itu justru jadi andalan. Padahal kita tahu semua bahwa keprofesoran itu bukan dalam soal metodologi, tapi karena sejarah Ibu Mega. Jadi beliau profesor karena sejarah keluarga Bung Karno, karena reputasi politiknya, bukan karena kemampuan akademis, bahkan di bidang riset. Ini bahayanya begitu nih. Jadi ya bangsa dua-duanya bisa minta dibubarin. Jangan MUI, BRIN sama BPIP aja dibubarin. Baiklah sahabat santri, cukup menggelikan ya sahabat ya. Memang sahabat santri, kami baru mengetahui bahwa beliau Ibu Mega Soekarno Putri ya
Ibu Mega Soekarno Putri adalah seorang profesor begitu, dan profesor, diangkatnya profesor itu bukan sebagai atas atau berlatar belakang daripada akademisi beliau, bukan, tetapi daripada keturunan Bung Karno begitu sahabat ya. Dan saya sahabat santri juga iri ya, karena saya sendiri juga keturunan Nabi ya, yaitu Nabi Adam. Tapi tidak ada yang angkat saya jadi profesor sahabat. Aduh, ini sangat bagus sekali sahabat santri. Baik sahabat, kita saksikan video selanjutnya, silahkan. Tapi karena beliau sekarang adalah profesor, maka profesor itu justru jadi andalan. Padahal kita tahu semua bahwa keprofesoran itu bukan dalam soal metodologi, tapi karena sejarah Ibu Mega. Beliau profesor karena sejarah keluarga Bung Karno, karena reputasi politiknya, bukan karena kemampuan akademis, bahkan di bidang riset. Ini bahayanya begitu nih. Jadi ya paksa dua-duanya mesti saya minta dibubarin. Jangan MUI, BRIN sama BPIP aja dibubarin. Enggak, kan apa yang terjadi ini begitu. Itu saya sebutkan sambil tertawa ya, jangan ada netizen. Oke, kan kita ingat seperti ini, kembali seperti abad pertengahan gitu dulu, ketika sains itu kemudian didikte oleh gereja. Kan kita ingat gitu ya, kasus-kasus bagaimana pada waktu itu gereja memaksakan sains, kasus Galileo dan sebagainya. Itu kan itu jadi kenapa itu yang terjadi ratusan tahun yang lalu atau bahkan ribuan gitu yang tahun yang lalu, dan kemudian tiba-tiba muncul lagi. Apakah sama kita dengan abad ke-8 atau pertengahan sekarang ini? Ya mestinya kita kirimin buku Ibu Mega supaya baca sejarah persetujuan antara agama dan sains, yang istilahnya itu ancilia teologia. Jadi budak teologi sebetulnya hewan yang nggak bisa bertumbuh. Nah, masa-masa itu kan masa yang justru era ketika kita menyadari bahwa menggabung antara ideologi dan metodologi itu hasilnya adalah kekacauan. Itu yang terjadi sekarang juga kan. Orang kita bertanya, arahnya kemana ya? Ya Ibu Mega sebagai pengarah dia bilang, ya arahnya adalah Pancasila. Pancasila mana? Bahkan Pancasila 1 Juni mungkin yang akan disebutkan. Lalu orang ngomong, oh begitu arahnya Trisila. Jadi BRIN adalah upaya untuk mentrisilakan Pancasila. Jadi seluruh kalkulasi yang tunggu sekarang, apalagi ada soal Romadeni yang akhirnya orang anggap jangan-jangan ini sebetulnya satu proyek untuk mentrisilakan Pancasila tuh, dan bahkan mengekasilatkan itu. Jadi soal-soal ini yang kalau di luar negeri tentu dipisahkan, tapi di sini dicampur. Karena percampuran itu muncullah kontroversi seperti Romo Beni, dan Ibu Mega sampai sekarang nggak bereaksi. Mestinya Ibu Mega sudah tampil di publik sebagai profesor. Saya mau mengatakan bahwa ini tidak sesuai dengan etika bernegara, kan begitu tuh mestinya Ibu Mega. Oke, ya meskipun ini sangat serius, tapi kita mencoba melihatnya dari sisi satir, karena kalau kemudian ini ditanggapi dengan kepala yang panas juga, gitu, ini berbahaya nih. Saya sejak awal melihat ini yang mesti hati-hati sekali. Oke, kita pindah saja, Bung Rocky, daripada ini. Baik sahabat santri, kita sudah mendengarkan seluruh cuplikan begitu sahabat santri, dan ini adalah informasi yang sangat bagus begitu sahabat santri, yang sangat baik ya, dan kita perlu informasi seperti ini sahabat santri ya. Sebab kenapa sahabat santri begitu ya, karena di era modern sekarang ini sahabat, dengan di era panasnya politik sekarang ini ya, ini sangat kita perlukan begitu sahabat santri. Dan memang kami santri menjawab sangat luas sekali tentang politik begitu sahabat ya, dan kami masih belajar daripada pernyataan-pernyataan atau argumentasi atau jejak pendapat daripada ahlinya begitu sahabat ya. Salah satu daripada ini adalah Rocky Gerung begitu sahabat santri. Dan kita dapat menarik kesimpulan daripada pernyataan atau argumentasi atau jejak pendapat daripada Bung Rocky Gerung ini sahabat santri ya, yaitu tentang kedunguan daripada Romo Beni dalam menanggapi MUI begitu sahabat santri, yang bukan ranahnya dia begitu sahabat, bukan ranahnya dia, dan dengan mengendarai BPIP-nya begitu sahabat ya. Dan pastinya Romo Beni ini adalah seorang Kristen begitu sahabat ya, yang mempolitisasi MUI begitu sahabat santri. Dan lagi satu informasi yang sangat mengejutkan bagi kami sahabat santri, mungkin sahabat santri yang memahami tentang politik ini hal yang tidak mengejutkan begitu ya, tetapi bagi kami santri menjawab begitu ya, ini sangat mengejutkan begitu sahabat ya.
yaitu tentang keprofesoran Ibu Megawati Soekarno Putri. Ya sahabat santri ya, jadi beliau ini diangkat menjadi profesor dengan latar belakang keturunan begitu sahabat santri, keturunan daripada Bung Karno, bukan berlatar belakang daripada akademisi begitu sahabat. Dan kemudian dia digaji yang sangat tinggi begitu sahabat santri ya. Dan ini wah, ini sangat informasi yang sangat bermanfaat bagi kita ya sahabat, tentang situasi negara kita ini sahabat santri. Baiklah sahabat santri, mungkin sampai di sini dulu ya tentang reaksi politik Indonesia sahabat ya, walaupun kami masih belajar tentang politik dengan beberapa pendapat ya yang disampaikan oleh para pakar politik sahabat santri ya. Dan jujur kami bukan berseberangan daripada pemerintah, tidak sahabatnya, tidak begitu, tapi kami menginginkan kebenaran yang diucapkan begitu seperti apa sahabat santri, kebenaran daripada juga pendapat. Jika dalam berpendapat itu benar, kita ambil begitu sahabat santri. Jikalau itu adalah kesalahan atau salah tentang berpendapat, jadi kita abaikan begitu sahabat santri ya. Baiklah sahabat santri, mungkin sampai di sini dulu video kali ini ya, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.